Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat peternak milenial di seluruh Indonesia? Jumpa lagi bersama saya Dr. Iwan Sultan di acara Q&A Kandang Uang bagian kesehatan. Jadi kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman peternak milenial berikan di komentar YouTube kita, ya, di komentar konten-konten kita himpun oleh tim dari IT-nya Kandang Uang dihimpun dan ada 5 pertanyaan terpilih yang akan saya coba jawab pada hari ini, ya, seperti itu. 5 pertanyaan ini dipilih berdasarkan kategori kesehatan, ya, oleh tim IT Kandang Uang yang akan saya coba jawab untuk hari ini. Oke, langsung saja. Ini ada pertanyaan. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Dari Mas Ari Aman. Pertanyaannya yaitu, Mas, kalau indukan baru pertama kali melahirkan, ada yang belum mau menyusui anaknya atau susunya memang belum ada, itu solusinya gimana? Kemarin indukan saya melahirkan, anaknya mati semua. Oke, berarti ini adalah indukan darah, ya. Indukannya darah dan baru pertama kali melahirkan, artinya dia baru laktasi pertama. Oke, jadi seperti ini. Darah atau indukan yang baru pertama kali melahirkan itu sangat rawan terjadi hal seperti ini, ya. Pertama, kita harus memperhatikan bagaimana usianya, ya. Usia dari kambing atau domba darah tersebut, ya. Biasanya kematangan seksual dari indukan betina itu dipengaruhi oleh dari bobot badan, ya, bobot badan. Kalau saya biasanya menggunakan BCS saja atau Body Condition Score yang dari skor 1 sampai 5. Nah, kita biasanya menggunakan yang skor 3. Ya, minimal 3 itu baru sudah baik kalau akan dikawinkan dan lebih cenderung berhasil, susunya juga lebih bisa cenderung keluar lebih banyak daripada yang BCS-nya di bawah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila induknya itu tidak mau menyusui, anaknya ditendang-tendang, biasanya seperti itu, ya. Anaknya ditendang, kemudian induknya tidak mau menyusui, itu berarti tandanya induknya itu masih belum terbiasa untuk menyusui anaknya. Kenapa demikian? Karena ya seperti pada manusia saja, pasti pertama kali menyusui belum terbiasa, ya. Tapi berbeda-beda, setiap domba atau kambing berbeda-beda. Ada yang harus dibiasakan dulu atau memang dia tidak terbiasa, stres seperti itu, ya, baru memiliki anak stres, jadi anaknya ditendang-tendang. Ada juga yang kedua itu dia sudah memang langsung mau, ya. Jadi berbeda-beda, kita harus bisa melihat hal seperti itu. Nah, kemudian apabila yang tidak mau menyusui ini, kita harus mengalah, ya. Pertama, kita harus menyencang domba atau kambing itu dipojokkan gitu. Kemudian yang kedua, kakinya diangkat, ya. Kakinya diangkat, kemudian ditali di pagar atau benda apapun. Yang penting kakinya bisa diangkat. Kemudian anaknya, cempenya itu bisa diarahkan ke arah ambing dari induknya tersebut, ya. Jadi tidak ada pilihan dari si induk itu untuk bergerak kemana-mana karena sudah ditali. Kemudian si anak bisa dengan bebas belajar untuk menyusui, seperti itu, ya. Nah, pilihan kedua, teman-teman ternak milenial bisa juga memerahkan susu dari induknya. Itu akan jauh lebih mudah, kemudian disusui secara manual. Akan tetapi seperti itu tidak bisa jadi membiasakan induknya, ya, seperti itu, ya. Jadi sebaiknya sih seperti itu untuk domba-domba yang darah, seperti itu, ya. Oke, pertanyaan kedua dari Citra Ponsel, ya. Mas mau tanya, gimana caranya agar cepat sapih dari induk, dan apa bisa anak kambing kita sapih dari induk dengan metode kita pisah paksa? Mohon penjelasannya. Oke, jadi ada cara agar cepat sapih dari induk, ya. Jadi misal setelah
lahir kemudian langsung dipisah dari induknya. Ini biasanya pada domba atau kambing ya, kambing perah ya. Karena apa? Susunya kita gunakan untuk produksi dan diperjualbelikan seperti itu. Nah, ini biasanya anaknya ini hanya bersama induknya itu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu sampai 2 minggu selama masa kolostrum dari induknya itu masih ada. Ya, seperti itu. Jadi, selama 1 minggu awal begitu sudah lahir, biarkan bersama induknya dulu selama 1 minggu ya. Kemudian 1 minggu kemudian setelah lahir bisa dipisahkan dari induknya. Induknya bisa kita perah susunya ya. Sebagian besar kita gunakan untuk dijual, dan sebagian kecil lagi kira-kira sekitar 20% sampai 25% itu bisa diberikan ke anaknya seperti itu. Itu bisa lebih cepat untuk disapihnya, akan tetapi perlu juga ditambahkan konsentrat ya, atau dari kita menyebutnya kit starter untuk cempenya supaya nutrisinya tetap terpenuhi, dan juga akan lebih baik jika ditambahkan milk replacer atau susu pengganti ya, seperti itu. Jadi kalau mau cepat seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya bila bersama induknya itu minimal sampai usia 3 bulan. Itu akan jauh lebih baik lagi dan pertumbuhannya bisa maksimal. Seperti itu. Pertanyaan ketiga dari Mas Andi KR Sinatras. Oke. Mas, pejantan etawa saya kok tiba-tiba kelaminnya berdarah saat digunakan buat mengawinkan. Kenapa ya, Mas? Penyebabnya apa sama cara mengatasinya? Oke, jadi kalau kelamin berdarah ini ya, ini saya belum bisa memastikan penyebabnya apa, tapi kita bisa mengira-ngira saja ya, seperti itu. Yang pertama, jadi pada saat kelamin dari si jantan ini keluar, dia menabrak sesuatu atau tergesek benda yang kasar lah, seperti itu bisa yang pertama. Yang kedua, dia ada batu pada saluran urinnya. Jadi saluran urinnya ini terdapat batu, atau kita biasa menyebutnya kencing batu lah. Nah, kencing batu ini bisa menyebabkan dia mengalami pendarahan dari penisnya ya, atau dari alat kelaminnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi teman-teman peternak sebaiknya memperhatikan juga apa yang kira-kira di kandang itu yang bisa menyebabkan dia terluka ya, seperti itu, atau apakah ada iritasi seperti apapun, harus diamati betul-betul seperti itu ya. Dan apabila ingin pengobatannya ya, otomatis harus melihat dulu penyebabnya apa. Nah, kalau sudah dilihat penyebabnya apa, baru kita bisa memberikan pengobatan yang tepat. Dan sebaiknya sih memanggil dokter hewan saja, karena supaya pengobatannya lebih tepat dan lebih efektif. Karena kalau hanya dari omongan saja itu sepertinya kurang afdol juga. Dan ini kalau misalnya dikategorikan penyakitnya cukup serius, jadi harus segera ditangani seperti itu. Oke, pertanyaan keempat dari Mas Agus Rianto. Dok, misalnya kambing kondisi bunting, apakah bisa dikasih minum yang ada campur molase? Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, saya tidak tahu ya apa ini isunya dapat dari mana, tapi kalau molase diberikan kepada kambing bunting atau domba bunting itu bisa menyebabkan keguguran. Jawabannya ini adalah mitos. Karena apa? Selama ini saya coba memberikan molase kepada kambing-kambing dan domba yang sedang bunting dan tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi molase itu adalah kandungan gulanya sangat tinggi. Artinya dia mengandung energi yang cukup untuk si domba atau kambing itu beraktivitas. Artinya dia sangat bagus untuk diberikan agar pertama tidak stres, dan kedua bisa mencukupi kebutuhan energi. Yang ketiga, pada saat domba atau kambing lemas itu bisa cepat menggantikan energi tubuh yang hilang, seperti itu. Jadi kalau mitos yang beredar di peternak itu biasanya dikasih molasses itu kandungannya yang seperti apa jadi panas, kemudian dia menyebabkan prematur, menyebabkan keguguran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar seperti itu. Nah, kalau misalnya jadi ini pemberian molasses boleh ya, boleh, tapi kalau penyebab biasanya kejadian prematur, kejadian keguguran itu biasanya lebih banyak, paling banyak adalah faktor nutrisi. Artinya pemberian nutrisinya kurang, terutama untuk komponen mineral dan komponen protein. Ya, ini perlu diperhatikan. Kalau di domba atau kambing sebaiknya di atas 18% proteinnya.
seperti itu, dan juga diberikan mineral block atau mineral premix. Itu jauh lebih aman daripada tidak diberikan sama sekali. Seperti itu Pak Agus Rianto. Selanjutnya yang terakhir dari Mas Ari Aman. Mas, kalau misalkan ternak kita masuk angin terus gak mampu berdiri, itu penanganannya gimana ya Mas? Oke, ini sudah pernah dibahas juga di beberapa video di belakang. Jadi masuk angin ya atau kembung ini penyebabnya macam-macam. Yang paling sering adalah dia diberi makanan yang masih ada embunnya, atau diberikan legum yang tidak divariasikan dengan hijauan yang lain ya, atau legum tok. Nah, itu berpotensi sekali menyebabkan kembung. Pertama, yang paling mudah bisa diberikan minyak goreng ya. Minyak goreng ini untuk membantu melicinkan bagian rongga perut yang untuk melancarkan pencernaan. Yang kedua, bisa diberikan obat anti bloat ya. Anti bloat bisa dibeli di toko-toko peternakan. Biasanya mereka punya obat kembung ya, bisa Blotex, bisa Timpanol dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa dilakukan oleh peternak. Jika masih berlanjut, kemudian masih lemas, masih ambruk, sebaiknya segera panggil dokter hewan. Seperti itu teman-teman. Dan itu tadi kelima pertanyaan yang sudah diberikan kepada tim kandang uang dan sudah coba saya jawab. Apabila tidak puas dengan jawaban saya, bisa sebaiknya panggilkan dokter hewan langsung, karena yang bisa menangani di tempat adalah dokter hewan dan saya hanya membantu memberikan saran-saran ya. Jadi saya tidak bisa memberikan saran yang terlalu jauh karena saya tidak memeriksa langsung hewannya. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam peternak milenial.